Nah, karena udah sempat tercetus soal IKJ, kita lagi explore kemungkinan itu menjadi University Town. Oh. Lumayan hasilnya. Kita ngomong dengan 9 kampus udah sekarang ya. ANU, Stanford, MIT, Tsinghua University, Peking University. Jadi beberapa kampus itu yang kita approach. Ini kalau misalnya kalian datang ke Jakarta, kira-kira akan tertarik nggak untuk bikin program atau bahkan buka kampus ya di Kota Tua. Ya, tapi kalau misalnya sekarang jadi kota mahasiswa, lihat aja yang terjadi pada Depok, terjadi pada Jatinangor. Kayaknya Kota Tua sebenarnya udah lama kan, dulu ada yayasannya. Udah ini adalah upaya Keberapa nih? Ketiga. Sebelumnya kan ada Sejak Indonesia Merdeka atau sejak baru dalam kurun waktu 20 tahun terakhir lah atau 15 tahun terakhir malah. Lalu tapi yang unik dari Kota Tua itu, dia dikelilingi oleh pecinan. Nah itu yang nggak dimiliki Kota Tua di Eropa. Nah itu kan mesti dipertimbangkan sebenarnya. Begitu MRT nyampe ke sana, 2009. itu semua pemilik gedung langsung berbuta. Jual mahal. Bukan cuma jual mahal, tapi mungkin teraktivasi. Nah, teraktivasinya jadi apa? Itu kan mesti ada. Yang kalau ngatur, single authority ini belum terbentuk, kadung si MRT udah jadi, itu bisa jadi gak keruanan juga nanti kan. Selamat jumpa lagi dalam acara The Exchange. Hari ini kita kedatangan 2 tamu, Bang Fe, Bang Riki, Mas Iyo. Hari ini kita mau bicara soal Jakarta. Yang kita nggak bicara Jakarta bangunan-bangunan, tapi kita juga harus mengisi Jakarta dengan jiwa dan soul untuk Jakarta. Ya, karena itu hari ini khusus kita mau bicara bagaimana mengisi Jakarta dengan budaya, culture, terutama apalagi Kota Tua ini kita lihat Mas Pram akan memindahkan IKJ dan seniman-seniman ditempatkan di Kota Tua. Karena itu hari ini kita coba mau mendengar dari Bang Fe bagaimana soal Kota Tua saat ini. Ya, pertama terima kasih ya udah diundang gitu. Karena memang ada rencana dari Pemprov ya untuk merevitalisasi ini istilahnya gitu ya. Kawasan Kota Tua. Nah, kawasan Kota Tua ini seperti kita tahu peninggalan dari masa lalu yang sangat jauh ya. Dan luasnya itu lumayan ya 130 hektar tuh seluruhnya ya. Karena itu kan sampai ke utara di Kampung Pasar Ikan. Terus sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Terus sampai ke bawah nih yang Teh Pancoran tuh yang di ujung tuh nih. Oke. Itu kalau utara selatannya begitu dan cukup luas. Jadi saat ini fokusnya memang masih ke area di sekitar lapangan Fathaillah tuh. Yang ada museum tuh ya. Museum Fathaillah, depan Museum Fathaillah. Itu. Dan salah satu rencana yang paling dekat tahun udah diumumkan ya, Mas Pram kemarin udah sempat umumkan, sempat ramai juga tuh. IKJ pindah ke Kota Tua gitu. Tapi sebenarnya yang dia maksud adalah IKJ bisa menggunakan salah satu gedung yang ada di lapangan itu sekarang tuh arsip dari Bank Mandiri ya. Jadi kalau di sini adalah museum sejarah Jakarta, di sini nih gedung arsipnya, di sini museum wayang. Sebelah museum wayang. Jadi itu yang mau dijadikan kampusnya IKJ. Dan kita di IKJ sekarang lagi diskusi nih unit mana nih yang akan pindah gitu ya, karena memang gedung itu kan bekas bank. Ya, jadi nggak semua ruangannya juga sesuai ya untuk keperluan kesenian. Jadi kita kemarin udah lihat sepertinya justru untuk nanti vokasi. Jadi tenaga-tenaga teknikal nih, ya, yang belajar panggung, lampu, suara dan segala macam gitu ya. Karena itu akan banyak prakteknya justru di lapangan kan. Itu pokoknya ideal banget lah kalau misalnya memang jadi ke sana tuh, itu akan ideal sekali buat pelatihan seperti itu. Nah, visi yang lebih besar, selama ini kan Kota Tua susah dikembangkan ya. Karena yang punya aset ini kan tersebar. 60% tuh punya BUMN. Ya, Bank Mandiri, BNI,
perusahaan perdagangan Indonesia, PT Berdikari, Kantor Pos, dan seterusnya. Banyak gitu yang punya. Jasindo. Gitu. Jadi masing-masing. Ya. Di samping itu tentu ada punya Pemprov ya, museum-museum itu semuanya punya Pemprov. Tapi 30% itu adalah milik warga, perorangan nih. Oh. Nah, kalau udah bicara kawasan nih kan mau nggak mau kita mesti ngumpulin semua kan, Ya, gitu ya. dikelola. Untuk mau kemana nih arahnya ke depan gitu. Dan selama ini ada kesulitan untuk mengkonsolidasi nih para pemilik aset ini untuk duduk bareng dan sepakat. Nah, yang menarik, Mas Pram ini berhasil mengumpulkan pemilik aset terbesar paling enggak nih, BUMN, gitu ya. Karena dia punya 60%, berhasil duduk bareng dan kemudian sepakat. Oke, ya pengelolaannya nanti di bawah satu atap. Nah, ke depan tuh rencananya begitu ya, di bawah satu atap. Nah, bicara kemudian tentang peruntukannya. Ya, dia akan menjadi kawasan apa nih? Komersial, ya. Kalau industri pasti nggak mungkin gitu ya. Terus kita kemudian bikin riset nih bareng-bareng. Saya kebetulan di Georgetown University juga ya. Kita dapat kayak tugas lah gitu. Coba lu pikirin deh gitu ya. Ini kira-kira bisa kemana pengembangannya. Nah, karena udah sempat tercetus soal IKJ, kita lagi explore kemungkinan itu menjadi University Town. Oh. Jadi khusus untuk kampus-kampus. Kerjasama luar dan dalam. Kemudian melalui network itu kita coba cek gitu appetite-nya ya. Ada nggak sih gitu ya orang yang berminat tertarik gitu untuk melanjutkan diskusi. Lumayan hasilnya. Kita ngomong dengan 9 kampus. Udah sekarang ya. ANU, Stanford, MIT, Tsinghua University, Peking University. Jadi beberapa kampus itu yang kita approach. Ini kalau misalnya kalian datang ke Jakarta, kira-kira akan tertarik nggak untuk bikin program atau bahkan buka kampus ya di Kota Tua. Ternyata appetite-nya ada gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat kampus dari luar kan mulai masuk nih. Ada Monash, ada De La Salle dan segala macam kan. Cuma problem mereka selama ini kan harus jauh tuh. Ke BSD, kemana ya, ke daerah-daerah baru malah. Gitu ya. Nah tiba-tiba sekarang dapat pusat kota, MRT 2029 buka. Ini kayak cocok gitu ya ketemu. Sehingga ide ini yang sekarang lagi di explore, tentu makan waktu ya, masih beberapa waktu, tapi arah perkembangannya ke sana. Dan mengapa ini penting? Karena kalau kita perhatikan selama ini upaya untuk revitalisasi Kota Tua hampir selalu problemnya adalah bagaimana memastikan orang untuk terus-menerus datang. Ya. Kalau untuk datang ke museum kayaknya nggak 3 kali setahun deh. Betul. Ya kan? Betul. Setahun cukup, apalagi kalau misalnya belum tentu ganti pamerannya ya. Jadi daya tarik gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang jadi kota mahasiswa, lihat aja yang terjadi pada Depok. Terjadi pada Jatinangor. Terjadi pada tempat-tempat di mana kampus-kampus yang established dari universitas negeri ya, buka di tempat yang baru. Tempat barunya pasti berkembang. Nah Kota Tua dari segi ini ideal banget kan? Ya, MRT stasiun KRL, KRL. Itu jadi TOD istilahnya tuh. TOD baru lah. TOD baru gitu, satu ini baru. Bahkan konon katanya nanti kereta bandaranya mau dilempengin lagi sampai ke Ancol tuh. Ya. Jadi dia betul-betul akan terintegrasi gitu dari segi. Jadi kita boleh berharap seandainya ini benar kejadian ya gitu. Kalau misalnya 2029 selesai, percepatan pertumbuhannya mungkin akan melampaui banyak university town yang lain gitu yang mesti berjuang nih gitu untuk bikin tempatnya itu hidup. Sementara tempatnya kan udah hidup, tinggal konversi nih ya, menjadikannya satu yang berbeda gitu. Ya sementara sih itu ya diskusi yang udah terjadi ini. Jadi artinya mengalih fungsikan aset yang tadinya buat kantor, kemudian menjadi kampus gitu ya. Tapi dalam pengelolaan Pemprov DKI atau masing-masing? Kalau sekarang kita bicara mengenai single authority ya, jadi akan ada satu unit, belum tahu bentuknya, apakah itu BLU, apakah itu perusahaan baru di bawah joint antara pakai skema KPBU ya, di antara BUMN dengan pemerintah provinsi, tapi dia akan jadi single authority, artinya transaksi dan segala macamnya melalui dia. Pemilik aset nggak berubah. Ya, jadi ini bukan soal memindah tangan aset ya, gitu. Nah, memang ada problem atau PR lah yang harus dikerjakan. Regulasinya kan mengatakan BUMN bisa leasing kayak begitu, tapi nggak lebih dari 5 tahun.
Nah tentu buat kampus nggak menarik dong kalau 5 tahun. Dia minimal perlu 30 tahun untuk dia bisa betul-betul sustain dan seterusnya. Nah ini yang lagi, pokoknya bagian regulasi ini yang sedang diidentifikasi gitu ya, dan itu mungkin PR sampai 2029 tuh yang begini-begini nih. IKJ udah duluan tapi. IKJ udah pindah duluan karena nggak pakai macam-macam proses ya. Mudah-mudahan sih ya kalau lancar 27 kita udah mulai beroperasi. Itu di asetnya Pemprov yang IKJ? Bukan juga. BUMN. Oh BUMN juga. Oh Mandiri ya itu ya, kalau nggak salah punya Mandiri. Punyanya Mandiri. Dan kalau lihat sekarang memang kita boleh bilang kan asetnya underutilized. Ya, gedungnya bagus dari segi kualitas ya. Miniatur Belanda, banyak yang orang bilang itu persis dengan Notre Dame punya bangunan pada saat itu Belanda bangun itu memang kualitasnya ya seperti kualitas Belanda pada saat itu gitu kan. Ya dia niru tempat asalnya kan. Ya, tempat dia bikin asalnya. NHM, kalau yang sekarang jadi Museum Mandiri kan dulunya kantor dagang Belanda tuh NHM gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat kopiannya ada di Belanda. gitu. Bukan kopiannya, kita yang ngopi ya. Tapi perhatikan juga optimalisasinya masih sangat terbatas, penggunaannya masih sangat terbatas, nggak optimal. Jadi banyak gedung-gedung itu kalau kita naik ke lantai 2, lantai 3 tuh udah nggak ada apa-apa sebenarnya. Gitu nggak digunakan gitu. Dan banyak yang kosong saat ini kan. Oh iya. Kosong. Mungkin Bang Riki nih yang lebih tahu nih. Yang ya. Oh pernah jadi pengelola aset nih. Ya makanya. Di masa lalu kan itu kayaknya Kota Tua sebenarnya udah lama kan, ada yayasan. Udah ini adalah upaya ke berapa nih? Ketiga. Sebelumnya kan ada tuh sejak Indonesia Merdeka atau sejak baru dalam kurun waktu 20 tahun terakhir lah atau 15 tahun terakhir malah. Ini kan adalah upaya ketiga. Yang pertama itu kan PT Pembangunan Kota Tua itu. Itu di Pemprov langsung kan waktu itu sudah meng-engage para pengusaha-pengusaha nasional gitu bahkan untuk terlibat gitu ya kan. Seingat saya bahkan saya udah lihat market ya. Itu tahun 2014 apa 2015 Oh, gitu. baru dong itu. Iya, baru. Di bawah Lee Chin-wei kan waktu itu. Itu masa Gubernur Ahok berarti ya. Lalu kemudian itu kan hilang kan, kemudian nggak tahu gimana nasibnya. Pada tahun 2021 itu ada upaya untuk melanjutkan dalam bentuk joint venture antara BUMN dengan BUMD, Pemprov DKI. Bahkan udah tanda tangan MOU-nya di lapangan Museum Fathahillah itu. Waktu itu ada Gubernur DKI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno waktu itu. Berarti gubernurnya Pak Anies ya? Pak Anies, Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dan direktur utama waktu itu BUMN diwakili oleh ITDC. Jakarta diwakili oleh Jakpro. Gitu. Jadi udah ada tanda tangan, tapi nggak tahu juga nasibnya bagaimana. Waktu itu rencananya mau dibikin apa? Joint venture. Jadi sebenarnya idenya sama, penataan kawasan, sebuah badan single authority lah sebenarnya kan maunya itu idenya. Cuman kan menuju joint venture itu kan kita juga belum tahu formatnya ya. Tadi Bang Fai bilang cerita tentang 5 tahun, cuma 5 tahun gitu. Jadi dia tidak atraktif gitu buat itu. Tapi memang berdasarkan pengalaman saya mengurus BUMN ya, memang badan single authority ini atau badan ini dia harus berbentuk property management baru bisa memberikan leasing lebih dari 30 tahun. Bahkan sekarang bisa 50 tahun. Kalau dia bukan ITDC itu kan property management waktu itu. Jadi dia kalau pegang itu dia bisa leasing sampai 30 tahun atau bahkan 50 tahun sekarang karena udah diubah kan ada. Kalau IKN 190 tahun. Maka jadi menurut saya nanti tantangannya pada single authority ini nanti adalah bentuknya seperti apa dia gitu kan. Tapi selain sebagai property management, single authority ini kan tidak boleh punya paradigma landlord. Kalau mau merevitalisasi Kota Tua ini, kan kita juga mesti lihat gitu kan, benchmarking itu kita kemana? Karena kalau kita lihat Kota Tua kita ini kan sebenarnya Kota Tua Eropa, yang bangun Belanda. Jadi kalau kita ke
Brussels, kita ke Bratislava, kita ke Wina gitu. Ya sama. Jadi Kayak beda kita tuh. ke Amsterdam. Modelnya sama. Yang tadi ada museum, biasanya ada fonten dan patung gitu kan. Terus ada tempat duduk gitu kan. Dan semuanya walking zone area. Walking zone area. Jenewa, Brussels, semua itu ya kan. Amsterdam, ya. Amsterdam, Museum Platz. Isinya museum gitu. Terus kemudian lokal ini kan, lokal bisnis Stalker gitu lah. kan, ya local heroes bisnis lah gitu kan biasanya di situ. Dan kalau kita lihat juga yang lebih ini, Kota Tua itu nggak pernah jadi pusat perkantoran sebenarnya. Dia kan pusat perdagangan waktu itu. Mewakili jadi zaman Belanda ya kan, makanya kantor-kantor itu kantor niaga kan. Lalu tapi yang unik dari Kota Tua itu, dia dikelilingi oleh pecinan. Nah itu yang nggak dimiliki Kota Tua di Eropa. Nah itu kan mesti dipertimbangkan sebenarnya dalam visi ke depan gitu ya kan, untuk pengembangan ini. Jadi yang menarik tapi kan kita tidak berada di ruang hampa nih ya, karena pengembangan kota tua di berbagai kota di dunia ini kan sudah banyak contohnya untuk kita benchmark. Tinggal bagaimana kita jalankan kan gitu kan. Menurut saya sih tantangannya terbesar itu, dan tentunya juga harus melihat kondisi sekarang terkini. Tadi kita ngomong soal rencana segala macam ya. Kalau saya pribadi, saya sih yakin, Bang Erwin, begitu MRT nyampe ke sana, 2029. itu semua pemilik gedung langsung Jual Berbuta. mahal. Hah? Jual mahal. Bukan cuma jual mahal, tapi mungkin teraktivasi. Nah, teraktivasi jadi apa? Itu kan mesti ada. Yang Kalau ngatur, single ya? authority ini belum terbentuk, kadung si MRT udah jadi, itu bisa jadi gak keruanan juga nanti kan? Yang akhirnya cuma sesaat doang gitu kan? Sesaat doang munculnya gitu kan? Itu yang penting, jangan nanti jualan maca semua gitu kan? Yang umurnya cuma sebentar gitu. Bang Fei, mungkin nggak gini, kalau yang kita bicara dari tadi di sini aja kan kita baru selalu bicara gedung-gedung dan infrastruktur ya. Tapi kota tuanya sendiri kan belum diisi nih. Apa kegagalan-kegagalan kemarin tuh karena kita nggak bisa ngisi kota tua dengan sesuatu soul atau apa, sehingga orang tuh mau ke sana lagi dan mau ke situ lagi kan, seperti yang tadi kita bilang. Seperti itu kan, kalau cuma gedung dan museum ya setahun 3 kali lah. Tapi kan nggak cukup seperti itu kan sebenarnya. Makanya kan, gimana tuh Bang? Ya itu dia, kalau misalnya sekarang ide yang selama ini ada ya, dari beberapa pengalaman yang lalu, itu kan selalu dibilang akan menjadi pariwisata, gitu, pusat pariwisata. Kalau mau jujur kita tanya, pariwisata apa? Siapa yang akan ke Kota Tua berulang kali, gitu ya? Mau apa? Makan itu aja, ya. Mau lihat museum, ya itu lagi. Ya. Jadi tidak punya alasan cukup orang untuk datang kembali. Artinya dengan kata lain, programnya si pariwisata ini nggak berkembang kan. Dan untuk investasi di program pariwisata itu, tetap problem terbesarnya kan adalah orang akan dijamin datang nggak gitu ya. Akses sebetulnya nggak soal loh. KRL kita bagus, ya. Transjakarta juga lumayan gitu ya. Jadi kita nggak punya isu akses ya. Tapi alasan untuk orang datang kemudian meramaikan tempat itu sehingga para investor dan lain-lain akan tertarik untuk buka usaha yang berkaitan dengan pariwisata sangat terbatas. Dan itu ada tes, kenapa sih begitu gitu ya. Banyak alasan, ambience. Ya. Yang praktis hidup kan cuma lapangan itu aja. Jalan ke kali besar aja udah lain tuh suasana. Suasananya udah lain ya. Terus masuk ke pintu kecil, ke glodok dan segala macam udah beda lagi tuh. Ya. Bukan nggak bisa dikembangkan ya, tetapi karakter seperti ini nggak diperhatikan sehingga lagi pikirannya kemudian restoran apa yang kita ya. Kalau restoran ya pasti cuma di putaran sini aja gitu. Kenapa kemudian muncul ide pendidikan? Itu tadi, kampus punya daya tarik macam-macam ya. Dia bukan hanya tempat anak-anak belajar. Jadi bayangkan aja, student body 10.000 orang. Gitu ya. Itu dengan sendirinya akan mentransformasi seluruh kawasan ya. Ya, kos, laundry, warung makan, apalah segala macam tuh ya. Itu nggak usah disuruh swasta. Kalau udah begitu tuh, begitu dia lihat ada kesempatan seperti itu, dia akan bertumbuhan dengan sendirinya gitu. Jadi soal besar di Kota Tua sebetulnya
bisnis modelnya apa sih sebenarnya yang mau dikembangkan gitu ya. Apa sih yang akan mewarnai si Kota Tua ke depan gitu. Nah, daripada kemudian kita tebak-tebakan ya, wah ini pariwisata yang bakal laku yang kayak begini begitu gitu ya. Pastikan aja dulu orang secara reguler akan datang atau bahkan menetap di sana dalam jumlah yang besar dan baru, dan nggak ada lain kayaknya ya daripada pendidikan. Tadi kalau misalnya sekarang buka kantor bukan nggak pernah dicoba. Zamannya Pak Lin Ciwe itu pernah itu. Ya, wow kita bikin co-working space dan segala macam. Aduh, co-working space di tengah kota aja belum tentu keisi gitu. Apalagi dia harus pergi ke utara gitu. Jadi Dan eranya work from anywhere sekarang kan. itulah gitu ya. Jadi ini juga shiftnya itu betul banget tuh. Perubahan-perubahan seperti ini ya, pola bagaimana masyarakat kota nih hidup selalu harus embedded gitu di dalam sana, di dalam rencana-rencana besar ya. Apalagi mau revitalisasi tempat yang 100 hektar kayak Kota Tua gitu. Saya mau ini biar catch up dulu tadi ide tentang education center itu maksudnya university ternama membuka kelas jauh di sini gitu ya. Ya, bisa buka kelas jauh, dia bisa Postgraduate program atau Bisa. undergraduate atau gimana? kalau yang sekarang ini terpikir kerjasama di level postgraduate. Postgraduate. Ya. Jadi misalnya kayak kerjasama yang udah sempat ada pembicaraan MIT dengan ITB. Mereka udah punya tuh pemikiran itu ke arah tertentu robotik dan lain-lain gitu ya. Untuk kampus-kampus lain kemungkinannya mereka sendiri buka gitu. Kalau MIT kalau nggak salah dia lebih senang membantu programnya, dia aja nggak pindah. Tapi ada yang mau datang ke sini gitu ya. Atau persiapan masuk MIT? Atau macam-macam. Itu betul. Jadi ini cerita lain ya. Di Beijing itu ada satu sekolah namanya Chinese Academy of Fine Arts. Sekolah terkenal banget lah. Pokoknya tahu ya lukisan klasik Cina. Itu sekolahnya lama tuh gitu ya. Nah, anak-anak itu akan 1 tahun persiapan untuk masuk sekolah itu. Dan mereka akan, jadi di depan sekolah itu persis, sewa satu barisan apartemen tuh lebih dari ratusan anak yang kemudian sewa setahun. Untuk belajar duluan. Ya itu mikirnya. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan ini bukan cuma sekedar sekolah ini buka kampus ya, tapi ikutannya Karena dari memang itu di akan- BSD kan juga banyak tuh yang persiapan mau studi di Jerman kayak gitu kan. persis. Ya, karena kan di sana kan harus Ada matrikulasi lagi kan di awal kan. lagi, ya. Dia harus Di sana kan persiapan. ada Swiss German University di BSD. Selain Swiss German University ada juga yang memang kayak bukan bimbingan tes ya, tapi memang persiapan untuk masuk ke Jerman karena Ya, itu Kayak kelas gitu-gitu. matrikulasi, bahasa Inggris, macam-macam lah gitu ya, yang akan pertumbuhan tuh yang gitu tuh. Tapi memang Yang juga terbayang. liberalisasi pendidikan juga nggak bisa dicegah kan. Kampus-kampus lain juga sekarang antar negara mereka saling buka kan. Saya dengar. Benar nggak? Untuk masuk ke Ke negara-negara lain nggak cuma di Indonesia. terutama Ke Cingguan Eropa tuh kan ada buka. kekurangan, nggak usah Eropa jauh-jauh, Singapura juga kekurangan mahasiswa kan, kalau nggak dari luar negaranya gitu kan. betul, dan kadang-kadang buat dia lebih efektif dia buka tempat di tempat lain daripada harus mengharapkan orang datang kan. Betul. Secara cost juga lebih murah ya. Betul. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, ini kan saya berpikir ini kawasan yang cukup besar, 130 hektar atau 100 hektar lebih lah. Apa sih perlunya kita mempreserve Kota Tua? Karena gini, kalau tadi misalnya melihat, ini kan udah ada pembangunan, transportasi dan segala macam. Contoh tadi misalnya IKJ aja, ketika ditempatkan di gedung yang yang lama ini kan sebenarnya juga nggak match gitu ya, karena dia bekas bank, lalu mau jadi kampus. Iya. Nah nanti akan ada keterbatasan pasti. Pasti. Kenapa nggak nih ekstrimnya? Robohin semua. Rombak, kita bikin satu konsep yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan Jakarta hari ini misalnya. Gitu. Iya. Macam-macam tantangannya. Pertama dari segi undang-undang ya. Karena udah ditetapkan seluruh kawasannya adalah kawasan cagar budaya. Gitu. Ya. Tentu orang memberi value juga bermacam-macam historis, sosial dan segala macam terhadap kawasan itu gitu. Alasan yang lebih praktikal, seperti kita tahu, industri air laut itu sudah cukup jauh. Betul. Ya. Jadi kalau Kota Tua itu digali, yang keluar air, gitu ya. Jadi dia punya problem mengubah secara struktur ya. Itu yang cukup serius gitu ya. Tapi membiarkan itu juga kan belum tentu aman juga secara, maksudnya gini, justru dengan ada persoalan
ekologi yang baru, harus kalau saya mikirnya diratain dan dibikin yang memang disesuaikan dengan situasi saat itu. Kan kita belum ada giant sea wall, pasti nanti kan akan masuk lagi. Secara teknologi sudah disiapkan sebuah kawasan yang hidup berdampingan dengan laut gitu. Secara yang terakhir ya, studi-studi yang dilakukan sama Pemprov sendiri ya, khususnya yang bagian pengelolaan air SDA tuh, resiko untuk mengubah ini sama sekali pernah dilakukan, perhitungan seperti itu terlalu besar justru karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan di utara tuh. Apakah akan giant sea wall, apakah apa gitu ya. Dan kalau sekarang kita ngitung ya, lebih mudah mengelola air yang sekarang ini ada gitu daripada membuat sesuatu yang sama sekali baru. Asumsinya juga kalau kita mulai membuat sesuatu yang baru kan ada masa dia harus menyelesaikan itu semua ya. Sementara kita nggak tahu nih yang di utara mau diapain gitu. Ya ini mungkin kedengarannya agak status quo gitu ya. Tapi secara ekonomis dan segala macam, apalagi lihat rentang waktu untuk membangun ini kan nggak lama ya. Maksudnya kita saat ini dengan pemerintahannya Mas Pram 5 tahun, apa sih yang mungkin dicapai gitu. Dan itu diskusi yang cukup menentukan sebetulnya. Apa yang mungkin dicapai dalam waktu masa pemerintahan ini untuk mulai menangani. Gitu. Tapi gagasan merombak kota tua itu menurut saya sangat tidak mencerminkan kota modern. Karena kota modern di mana-mana justru dilihat bagaimana kemampuan mereka melihat masa lalu, tapi untuk kepentingan masa depan kan gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya tantangan buat otoritas kota Jakarta kan. Bagaimana kamu dilihat bukan cuma oleh warga Jakarta aja, tapi dilihat oleh dunia kan sebenarnya. Karena biar gimana pun Jakarta adalah salah satu kota penting di dunia. Apalagi sekarang lebih penting lagi karena dia jadi kota terpadat di dunia kan gitu. Nah, itu kan menjadi tantangan. Tadi kalau kayak Mas Yo bilang soal ada problem dengan air yang ini segala macam. Fungsinya juga secara bangunannya jangan-jangan berbeda. itu memang mesti direvisited, jangan-jangan itu yang mesti direvitalisasi juga. Yang tidak tampak tapi kan jadinya. Dia membangun satu ekosistem baru yang jadi mungkin jadi penahan pertama untuk masuk ke Jakarta, city center gitu kan, kan dia udah tidak jadi city center, tapi dulu kan dia city center. Di era Batavia itu kota tua itu city center. Dan itu batas adalah terakhir lapangan Banteng itu dulu. Itu adalah itu adalah sebuah heritage gitu kan yang ini. Dan menurut saya Jakarta kan harus menjadi kota kosmopolitan, metropolitan yang terhormat gitu kan dalam posisi sekarang, sehingga dia pasti perlu menunjukkan diri bahwa saya bisa menghargai masa lalu, tapi juga bisa dikapitalisir untuk kebutuhan masa depan kan gitu. Ya pakai ini jadi salah satu prasyarat dia bisa disebut kota global. Mempreserve masa lalu. Karena gini, setahu saya kalau kita bicara tentang pariwisata lah ya, turis ya mancanegara. Yang pertama kali dicari itu dua tempat. Semua orang kalau datang ke sebuah kota yang baru pasti cari dua tempat yang berbeda. Museum Nasional dan Kota Tua. Betul. Dua itu turis tapi ya. Tapi kan Jakarta kita juga mesti lihat secara lebih detail. Berapa juta katanya turis. Tapi kan sebagian besar kan mesti disapih itu. Karena sebagian besar itu kan pebisnis. Yang kantornya di Singapura. Bukan leisure. Bolak-balik tiap minggu. Tapi kan dia bukan orang yang cari museum dan cari kota tua kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara tentang turis murni, pasti itu yang dicari ya kan, sehingga kan kita juga perlu sehingga itu menjadi wajah kota. Nah, sekarang kan terkait dengan positioning Jakarta. Kota tua ini kan harus jadi showcase terdepan dari Jakarta gitu kan. Jakarta ini apa positioningnya kan? Dia benar nggak melting potnya Indonesia gitu kan? Dan sangat kosmopolit. Dia pusat politik, pusat bisnis, pusat segala macam kan dalam sejarah
kemerdekaan Indonesia gitu kan. Jadi apakah dia bisa jadi Atau ini? justru persiapan Jakarta karena mungkin sebentar lagi nggak jadi pusat politik, Iya. ya kan? Kan begitu rencananya. Insya Allah. Oh gampang semua nih. Jakarta harus jadi sesuatu kan gitu Bang Riki, Bang Fe. Ya, gitu tapi kan kita ngomong kayak misalnya Langsung Amerika. minum kopi dulu. Mas Yo, kayak Amerika, New York dan Washington kan. Ya. Nah, kayak Australia, Ya, Sydney Canberra dan dan Canberra, ya kan. Kayak mana ya? Kanada ya. Berarti kita Ottawa mempertahankan dan- sisi budayanya ya. Jakarta Iya. pusat budaya ya. Melting pot dari sisi budaya dan Jadi kan di New York tetap lebih berbudaya, lebih culture daripada Washington DC kan Betul. sampai hari ini Iya, gitu betul. kan gitu. Itu atau kita mau kayak Sydney aja masih Ya. culture. Iya, kan, jauh gitu udah kan. makan bera mah. Iya. Tapi otoritas ini kan belum terbentuk ya saat ini ya, masih digodok terus kan ya siapa yang akan. Betul. Untuk langkah pertama sih sekarang ini sebenarnya pembicaraannya cukup jauh dan cukup cepat ya antara Pemprov dengan Danantara ya sekarang yang mengatasi semua BUMN itu. Tapi langkah pertamanya adalah pembentukan task force yang justru menyiapkan semua ini gitu ya. Sebelum nanti otoritasnya ditunjuk ya, disepakatilah di antara pihak-pihak yang terlibat gitu. Yang agak tantangan yang cukup besar justru dari pribadi ya. Nah, itu pengalaman di Kota Lama Semarang. oh iya. Kota Lama Semarang tuh PR terbesarnya mengumpulkan semua orang pemilik untuk duduk menyepakati gitu. Tapi Dan sekarang udah jalan. Apa sekarang itu? Apa sesuai dengan yang direncanakan atau gimana? Jakarta. Semarang. Oh Semarang jalan. Semarang jalan baik. Dan yang bagus sebetulnya Jadi destinasi kuliner wisata gitu. sangat. Sekarang udah berubah sekali ya. Iya. Dan Pemkotnya itu cukup bagus waktu itu justru menyediakan kemungkinan atau semacam insentif lah gitu bagi para pemilik ini. Kan salah satu PR besar kan pajak mahal Iya, iya. daerah itu ya. Dan banyak yang udah nggak bayar pajak entah dari kapan kan Iya, gitu ya. iya. Nah jadi waktu itu kalau di Semarang kan mereka pakai model deh Di write pemutihan ya, tapi write off tapi lo masuk ya di dalam skema pengembangan ini gitu. Nah kayak gini approach kayak begini kan pasti waktu ya negosiasi duduk lah untuk benar-benar memastikan semuanya ini setuju dan jalannya sama gitu. Saya juga bayangin kalau di Jakarta juga pasti itu akan jadi tantangan tuh. Karena Dan jumlahnya lebih banyak. besar dari Semarang loh itu loh. Ya jauh lebih besar. Tapi kan keuntungannya 60% BUMN, mungkin lebih gampang ngomong ya kan dari. Kalau BUMN makanya tadi Ya, gitu. Kan Jakarta 60% udah BUMN, kalau Semarang kan Iya. pengalaman itu kan Partikelir ya. Iya, itu Swasta banyak. Oh ya. orang per masing-masing gitu. orang masih Orang per orang per orang. orang masih. Dan itu juga nanti kalau misalnya kita bayangkan gitu, begitu ada tenant gitu ya, katakanlah penyewa dan segala mau, itu kan berarti dia urusan sama masing-masing gedung Ya. kalau di sana ya. Kalau sekarang dengan adanya single authority, apalagi misalnya 60% aset itu ada di BUMN, paling nggak untuk daerah-daerah premiumnya Kota Tua tuh sudah ada jalan keluar ya. Kalau misalnya mereka sepakat aja gitu untuk menjalankan ini. Tapi Kota Tua itu perlu segera punya quick win sebenarnya menurut saya. Karena ada dua momentum besar kan. Ke 500 tahun ya. Iya. 2027 500 Betul. tahun. Nah, ini nggak bisa nunggu nih. 2029 MRT. Nggak bisa nunggu MRT itu. Nggak jadi MRT justru tadi kita mau Dua baru itu kan dua momentum MRT itu kan. kapan kelarnya? 2029 sampai 2029. sampai sana 2029. 2027 cuma sampai Harmoni kok. Ya, dan mungkin kalau memang apa yang lagi direncanakan mereka akan bangun LRT dari Iya. apa namanya Kelapa Gading diterusin sampai PIK lewat situ lagi tuh. Iya. Satu lagi akses. Betul. Ada ya Tapi itu sih sekarang kan sudah ada Transjakarta, sudah ada KRL Iya, yang KRL sudah juga. bagus juga. Nah ini karena Bang Riki udah nyebut 2027 nih. Gimana dengan 2027 ini kan Jakarta mau ulang tahun 500 tahun. Apa yang kita bisa lakukan untuk misalnya ya Kota Tua ini kita pakai ya untuk jadi Iya. acara ulang tahun rame-rame lah. Mesti punya quick win. Nah, itu dia. Jangan acara rame-rame aja. Contohnya apa? Ya, Misalnya, ya. Quick win-nya apa contohnya misalnya? Iya mesti segera. Menghasilkan Menurut gitu saya ya? sih memang mesti segera dibentuk. Ini kan berkejaran dengan waktu. Betul. Single authority ini. Itu urgensinya luar biasa itu. Single authority ini dan kemudian langsung punya konsep gitu ya kan untuk merevamp ini. Tapi menurut saya Jakarta itu nggak sesulit Semarang menurut saya. Kenapa? Kenapa gitu? Asal dia mau terbuka, asal dia mau konsepnya inklusif gitu ya. Yeah. Karena Jakarta ini sebenarnya
sudah jadi ujung tombak dari berbagai platform besar nasional. Iya kan, dan dia punya gitu kan, punya segala macam gitu kan sebenarnya. Ya. Tinggal mau dirangkul dalam satu payung gitu kan nggak mesti Pemprov semua yang melakukan. Untuk quick wins saya pikir bukan sesuatu yang, karena Jakarta ini sebenarnya banyak loh apa yang besar-besar dan bahkan diakui internasional gitu ya kan. Ya kan kita punya banyak platform yang ini yang berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan industri kreatif gitu kan, banyak sekali ya kan. Ya. Sebenarnya. Dan itu bisa difasilitasi di sana gitu, di kota tua itu kan. Iya, satu contoh aja sih menurut saya. Dulu kita punya Jakarta Philharmonic Orchestra ya kan. Ya. Iya. Dan itu kan sebenarnya ciri kota global. Kota global semua. Kota metropolitan. Iya. Tapi persoalannya nggak punya gedung Sydney opera punya, gitu. Ya. New York Nggak punya punya, gedung ya konser. kan? Aduh. Cek Prague punya. Semua. Orkestranya ada tapi nggak punya gedung konsernya. Iya, tapi waktu kita bikin di mana di Teater Jakarta dan sebelumnya di GKJ penuh terus. Mungkin nggak itu gedung-gedung di sana dirobak jadi satu ruang teater yang wah gitu Beda, kan. nggak bisa. Nggak bisa. Kok nggak bisa, kalau merombak yang ada kayaknya nggak. Susah Tapi secara kalau untuk bikin baru sebetulnya ada beberapa lahan kosong kan. Dan itu sangat dimungkinkan sebetulnya. Iya, tapi kan kita ya kan itu bangunnya kita musik ininya kan Esplanade, Sydney Opera House gitu kan. Ya, Bang. Sementara udah ada di Kemayoran itu kan. Iya, punya- swasta punya. Iya, swasta. Iya, Swasta. Punya swasta. Kalau melihat kayak misalnya yang nggak terlalu besar tuh Melbourne Art Center yang baru tuh mungkin lebih kecil dari tim bahkan. Lebih kecil ya tim. Lebih kecil dari tim. Ya tim Apa, aja kalau bikin kompleks ya. pertunjukan udah penuh terus. Iya. Tetapi dia hidup, sangat vibrant gitu. Justru kalau misalnya kita mikir, kadang-kadang kan kita mikir selalu, wah lengkap harus begini luas sampai segala macam, nggak juga. Asal dia bisa memastikan koneksi antara apa yang dia bangun dengan sekelilingnya gitu. Kadang soalnya kalau yang bangun tuh, wah semuanya mau dibikin gitu, nggak usah. Sebetulnya cukup gedung pertunjukan, cukup galeri, ini gitu ya, berapa Menurut saya komponen gitu. 3 museum yang ada di Kota Tua itu aja, Oh, itu kalau udah. ditransform dengan manajemen yang baik, Betul. dengan cara tata kelola yang setara dengan museum-museum di kota-kota besar lain deh. Menurut saya itu aja. Apa sih Fathahillah, Fathahillah, wayang Museum sama Seni Rupa. museum seni rupa dan Seni keramik. rupa. Seni grafik. 3 loh. Museum uang nggak dihitung? Itu Ya ada di bisa, luar. bisa juga. Itu kalau diajak kan, itu punyanya BI ya. Ya. Museum Tapi Uang. aku kalau masuk Iya, itu ke aja museum diberes. Museum wayang, mandiri, ya. museum wayang itu, kadang-kadang saya berpikir, lah kenapa nggak ada pertunjukannya sih gitu kan? Nah, Kadang-kadang iya, kan, makanya ya kan kita kalau kita banyak- bisa di sana, banyak sekali dalam dalam tata kelola modern museum sekarang kan banyak aspek gitu kan, dan banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan yang baik Yang buat lumayan, museum gitu kalau dikelola dengan baik gitu kan. makanya saya kayak baru minggu lalu itu saya sengaja datang ke satu daerah di Tegal itu untuk nonton wayang Petehi. Petehi, Itu, dan mereka itu berangkat ke Belanda minggu ini gitu, dan kita Tapi kan kita selalu gagal dalam membangun story-nya. Oh iya, makanya. Kita kemarin ke Amsterdam ya, lihat di seberangnya Rijksmuseum tuh ada museum baru namanya MoCA, Museum of Contemporary Art. Saya masuk rumah kecil, emang museum wayang mah nggak ada apa-apanya, ukurannya, size-nya. Dan koleksinya juga pinjaman semua. Tapi storytelling dan kuratorialnya dan hal-hal lainnya, presentasinya, termasuk dia menyiapkan business shopnya, museum shopnya dengan segala macam merchandise, itu bagus banget gitu kan. Jadi itu kan jadi wajah terdepan dari seni rupa kontemporer dunia kan gitu, Bansky, Ayoy segala macam semua di dan situ. harusnya kan. kota tua bisa dengan Bisa banget, infrastruktur bisa, itu. bisa banget. Tinggal diberesin dengan cara yang ini kan, menurut saya banyak sekali, bahkan bisa membawa kalau perlu kerjasama internasional, siapa yang nggak tertarik dengan Jakarta gitu kan, kita ajak aja gitu kan. Menurut saya itu sangat mungkin, tapi banyaklah Jakarta tuh pernah inilah bisa buat film, musik, seni rupa, semua lah bisa. Sehingga juga si IKJ ini akan punya banyak lab di situ Betul. kan. Dalam tanda petik Betul ya kan, banget. jadi labnya Iya. bisa terintegrasi kan. Itu jadi labnya mereka nantinya.
Nah ini kan menarik ya, sebenarnya kalau tadi di awal sudah dibilang ini upaya ketiga menangani kota tua ini. Tapi kemudian, nah ini kan kita selalu menghadapi persoalan yang sama nih. Kadang-kadang sebuah ide di zaman pemerintahan sekarang tidak selesai, lalu tidak berlanjut di pemerintahan berikutnya. Ini gimana supaya mencegah ini jangan terulang lagi sampai upaya keempat nanti? Kita nggak maju-maju nih untuk kota tua nih. Targetnya sendiri kapan ini, Bang Fei ini? Kalau misalnya yang tadi single authority itu targetnya kapan? Karena ini setelah single authority-nya nanti sepakat dibentuk kan juga ada PR untuk merubah regulasi-regulasi yang ada gitu kan. Kayak tadi misalnya BUMN tidak bisa menyewakan lebih dari 5 tahun dan sebagainya. Itu kan waduh, susul-susulan ini. Ya, saya nggak mungkin mendahului Pemprov pastinya menjelaskan. Tapi dari diskusi yang saya ikuti, 2027 itu akan dipakai sebagai momen untuk announcing segalanya tuh. Oh ini arahnya ke sini. Berarti kan sudah sepakat ya. Berarti kan sudah ada juga deal dengan perguruan tinggi kalau memang itu yang akan arahnya udah ada lah. Arahnya udah ada. Jadi itu akan jadi satu momen yang sangat penting gitu. Tentu ada quick win, kita sempat diskusi time out ya, mau dibawa ke Jakarta ya untuk beberapa aktivasi kegiatan-kegiatan di kawasan kota tua itu. Tapi full fledged operation itu baru mungkin 2029 ketika MRT itu masuk ya. Ya pasti kampus juga akan bertahap kan, nggak akan langsung segalanya beroperasi pada 2027 ya. Jadi kita bayangkan dari 2027 sampai 2029 itu jalan menuju dia bisa beroperasi secara penuh. Betul tantangannya kemudian setelah 2029 terus gimana nih? Gitu ya kan? Keberlanjutannya ya gimana kan? nih? Gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi pada pemerintahan. Nah, Mas Iyo lah yang pastikan. Tempat satu kita ini ya. kalau, tapi yang paling soal misalnya kita lihat ya, yang sekarang jadi soal memang regulasi gitu ya, itu soal yang sangat serius. Kenapa gitu ya? Karena ketika dia tidak diikat, nggak dikasih arah gitu ya, hanya dikasih cangkang, orang kemudian bikin macam-macam nih di cangkang ya, kapan apa aja ya. Nah, kita lihat kelemahan tuh kelihatan pada misalnya Pergub yang ada tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan kawasan kota tua. Udah ada. Ya, cuman nggak dibilang gitu. Ini untuk apa? Cuman bisa untuk pendidikan, bisa untuk pariwisata, apa segala macam bisa. Akhirnya nggak ada yang dikerjain gitu kan. Nah, kalau sekarang ini di kunci, diikat, memang ini arahnya gitu. Dan paling bagus perda. Karena harus DPRD terlibat. DPRD ini ambillah representasi dari masyarakat sehingga dia akan jauh lebih kuat sebagai rencana induk. Selama ini rencana induknya kan Pergub. Ya Pergub ganti gubernur ya ganti rencana induk ya. Jadi itu salah satu ya langkahnya untuk itu. Dan supaya berkelanjutan nanti si single authority ini yang diberi kuasa dia juga tidak mungkin harus rentang waktunya agak panjang. Jadi pasti harus. Tidak terpengaruh pergantian gubernur, tidak terpengaruh pergantian pimpinan di pusat. Karena itu kan semua jadi menentukan gitu ya. Artinya dia nggak ikut dengan policy dari masing-masing Pemprov atau pemerintah pusat. Betul. Jadi harus jalan gitu. Betul, maka bentuk yang dipilih itu juga akan sangat menentukan gitu ya. Apakah DBLU, apakah dia satu anak dari konsorsium yang isinya adalah Pemprov, BUMN dan segala macam. Itu yang sekarang lagi dilihat. Tapi semuanya menyadari ya bahwa ada problem nih, ya problem yang. Tapi selain single authority yang punya fondasi regulasi yang bisa sustainable, juga yang sangat penting adalah professional management. Itu sangat perlu sekali. Saya pikir perlu sekali karena kan kita bersaing dengan kota-kota lain. Dan itu kan mesti punya passion kan sendiri. kita dipantau oleh Singapura, dipantau oleh Kuala Lumpur, dipantau oleh Bangkok, ya kan? Dan mereka sangat ingin menjaga juga cepat gitu kan dan dikelola oleh para profesional yang paham landscape-nya, punya network ya segala macam ya kan. Itu kan penting banget tuh. Bang Fei, terakhir Bang Fei. Untuk Jakarta 2027 nih, saya dengar Bang Fei dan teman-teman juga punya ide untuk menggerakkan masyarakat bahwa Jakarta ini mau pesta ulang tahun 500 tahun. 500 tahun, ya. Dan ini kita berharap juga
perayaan ini diisi oleh memang masyarakat sendiri itu Bang Fei, gitu dengan idenya Bang Fei bersama teman-teman di Jalin itu. Bisa ceritain nggak Bang Fei sedikit? Sebenarnya itu bukan ide kita ya. Idenya datang dari Pemprov sendiri nih. Waktu itu ketemu sama Bang Rano Wagub, ya. Bang Rano kemudian, wah ini ada 500 tahun nih, ya momen yang penting banget gitu ya, untuk Jakarta. Dan tepat terjadi sekarang nih di masa Mas Pram sama Bang Rano ada di sana gitu. Jadi waktu itu diskusi kan, ngapain di 2027? Nah salah satu yang kita sampaikan adalah penting sekali menggunakan 2027 ini juga sebagai momen gitu untuk meningkatkan rasa kepemilikan orang. Penduduk Jakarta nih warga ya. Kalau mau jujur soalnya kan peringatan ulang tahun Jakarta terjadi terus nih. Iya. Ya. Tetapi sedikit dari kita yang kemudian ingat ya apalagi terlibat. Ya. Jadi kita pengen menggunakan kesempatan ini untuk tingkatkan deh keterlibatannya gitu ya. Caranya gimana? Caranya justru dengan menyebar kegiatannya. Ya kalau misalnya sekarang ini bikin di sebut Monas dengan kembang api, pertunjukan segala macam, udah banyak lah gitu ya. Cuma udah banyak ahlinya lah gitu ya. Tapi kita pingin sekali warga di kampung-kampung ini juga ikut menarasikan bahwa kita ini udah 500 tahun loh. Ya, hidup di satu tempat dan ya dengan segala suka dan dukanya gitu ya, tetap menjadi semacam kesatuan gitu. Nah, kebersamaan ini yang kita mau celebrate, mau kita rayakan. Tentu caranya orang di Marunda akan beda dengan di Kramajati, akan beda dengan Grogol dan segala macam lah gitu. Jadi masing-masing akan punya anak karakter. Jaksel beda lagi nanti. Jaksel akan beda gitu. Nah, kita pengen juga Barat juga ada beda sendiri tuh. cara yang sangat beragam ini muncul aja ke permukaan gitu ya. Dengan orang bisa menginikan sendiri gitu. Nah, kita tahun ini udah mulai ada di 12 titik ya di seluruh Jakarta ini. Tahun depan akan meningkat, harapannya di tahun 2027 500 titik Jakarta ya. Itu akan bisa berjalan dan ya kalau kedengaran mungkin banyak ya, padahal sih enggak gitu karena Jakarta ini punya 267 kelurahan gitu ya, punya sekitar 4.000 RW gitu. Jadi buat itu sebenarnya nggak semua RW juga tuh ya kan. Padahal RW di Jakarta ini besar loh. RW itu bisa 18 RT, bisa 15 RT kan. Jadi zaman saya kecil perayaan 17 di RW loh itu loh. Makanya Semua terlibat. Semuanya terlibat. Nah, bayangkan kalau misalnya dibuka di bulan Juni, 22 Juni itu selama akhir pekan deh gitu ya. Gitu betul-betul membuka kemungkinan untuk macam-macam itu. Sederhana saya kasih gambar contoh ya gitu. Kalau setiap rumah itu mengeluarkan album fotonya aja tentang perjalanan mereka nih selama hidup di Jakarta. Waduh, itu kita udah dapat sumber informasi, data, inspirasi macam-macam gitu ya yang nggak ada habisnya gitu. Jadi ini benar-benar kayak kita buka katup, sekali ini keluar semua nih kreativitas macam-macam hal lah gitu. Itu yang kita harapkan dari 500 titik tadi Jakarta. Menarik tuh sempat kesebut melibatkan time out untuk mengelola soal kota tua tadi ya. Ini kan belum lama ini time out mengeluarkan daftar 39 neighborhood di dunia yang dibilang the coolest neighborhood. Jakarta salah satunya ada loh. Kawasan Kemang itu masuk di urutan 28. Dan Di dunia tuh ya. Di dunia. Yang mesti juga jangan dilupakan Mas Yo, time out itu sekarang punya tangan bisnis baru, namanya Time Out Market, dan dia bekerja sama dengan pemkot seluruh kota di dunia, mentransformasi gedung-gedung heritage tua atau yang ini area-area yang tua untuk menjadi representasi wajah kota baru. Jadi di situ dikurasi sama mereka kan mereka media ya untuk ini di Lisboa ada, di New York ada, di Boston ada, di Dubai ada, di Beijing kalau nggak salah ada, Osaka juga ada. Jadi memang menarik gitu loh. Ya, artinya ini kan sebenarnya ada cikal bakal sebuah kawasan pemukiman yang dinilai oleh Time Out di Jakarta
itu menjadi kawasan terasik di dunia. Itu kriterianya kan dia sebuah kawasan hidup yang cukup lengkap. Iya. Artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ada Dan di dia situ. kan juga business mengeluarkan data center. itu kalau nggak salah bahwa Jakarta Selatan itu adalah the biggest spender Wow. per kapita di Indonesia. Ya, Kalau nggak salah setahun 27 miliar apa betul. per orang. Anak Jaksel tuh. Saya sih bukan anak Jaksel. Kita anak Ya tapi kan anak- itu kan anak- dihitung anak- semua ya, Ya. perputaran ekonomi, bisnis, Ya. nilai Ya, itunya ya, kan. Kalau ya. Jakarta, Jakarta Timur nih kayak gini, Ya, makanya malnya kita kurang lagi ini ya. Iya ke kan? kota bakmi aja gitu kita. Jadi itu kan fakta-fakta yang menarik gitu, Betul. yang sebenarnya menyimpulkan bahwa tanpa perlu mengejar ranking gitu ya, itu mungkin perlu lah ya buat ini buat pengakuan gitu ya. Tapi Jakarta itu udah kota global sebenarnya kan gitu. Dan poin saya itu kan sebuah area yang tumbuh dari masyarakatnya sendiri, bukan dikelola oleh Oleh masyarakat. pemerintah. Jadi sebagai apa ya, DNA-nya udah ada lah kira-kira untuk Ya, sama kayak di semua sektor industri kreatif saya selalu bilang gitu ya. Sekarang gini, kemarin kan baru selesai tuh Jogja Film Festival kan, ada marketnya kan. ya Jakarta ada tuh di situ booth ya, Jakarta sebagai kota sinema kan gitu kan. Tapi di Jogja gitu kan gitu ya. Tapi saya waktu itu sampaikan ke orang-orang Pemprov. Coba Anda keliling nih booth-booth ini. Ini perusahaan asalnya dari mana semua deh? Yang rumah produksi Indonesia ya, nasional. Iya. 90% Jakarta yang ada di Jav Market itu kantornya. Jadi sebenarnya perputaran ekonomi dia terjadi di Jakarta gitu kan. Iya. Cuman ketika ada karena market HP baru cuman ada di Jogja ya pergilah ke Jogja rame-rame ya kan. Kan sebenarnya itu. Jadi Jakarta itu ya. jadi udah benar semboyannya dong ya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Tapi kalau ngomongin gini nggak kelar-kelar apa aja sih. Apa aja lah gitu. Iya. Tapi kan dia emang melting pot semua ya kan. Ya. Dari semua lah. Oke, terakhir deh, di menit terakhir. Terakhir Bang lagi. Riki sama Bang Terakhir Fe yang ada- kedua ya. Nanti ada terakhir. Ya, oke lah. Apa yang bisa disampaikan untuk sebagai penutup deh untuk Jakarta ini yang buat kita semua masyarakat Jakarta lah. Ya kalau sekarang sih menurut saya memang Jakarta harus segera punya tata kelola yang modern gitu, yang setara dengan bagaimana tata kelola kota-kota global lainnya, itulah yang mesti kejar. Dan kalau dalam konteks pengembangan wilayah gitu kan ada beberapa prioritas ya, selain kota tua, pasar baru segala macam gitu ya. Ya kan kita targetnya Jakarta livable city ya kan kota. Ya, livable city di mana cirinya ya banyak walkable zone. Semua bisa di ini. Tapi menurut saya Diakses lah ya. dalam waktu cepat masyarakat Jakarta akan terbiasa kan dengan integrasi baru LRT, MRT gitu kan. Ya. Percaya sama saya itu akan mengubah Gaya hidup ya. gaya hidup kita. Ya. MRT itu dan tersambung dengan LRT dengan Transjakarta itu akan sangat mengubah gaya hidup. Dan saya percaya nanti misalnya MRT itu misalnya sampai depan Museum Nasional, cek deh kunjungan Museum Nasional gitu kan. Pasti. Sampai Pasti, ke mana gitu, cek aja gitu kan. Karena kita lihat Blok M. Blok M tanpa sebagai interchange dan ada MRT. Jadi hidup lagi sekarang. Mungkin seramai sekarang. Betul. Iya, betul. Gitu. Bahkan Blok M jadi benar. hidup lagi, terutama di kawasan Little Tokyo ya. Jadi, Iya. Bang Fe, Ya kalau Jakarta nih cita-cita kota global ya. Sebetulnya bukan cita-cita, Jakarta dari dulu kota global. sudah jadi sebetulnya. kota global. Cuman urutannya sekarang 74, Dia mesti naik. nanti mau masuk ke Big 50, Top 50. Betul, dan sebetulnya kalau kita lihat yang membuat dia global bukan hanya gedungnya, bukan hanya fasilitas dan segala macam, tapi manusianya juga kan, gitu ya. Jadi orangnya. Dan ya saya seumur-umur di Jakarta ya, jadi tahulah orang Jakarta nih banyak banget energi kreatifnya, ya, punya komitmen juga terhadap kota ini, dan ya percaya ya di dalam proses untuk menjalankan semua ini si orangnya ini yang mesti benar-benar bergerak gitu ya. Dan itu tugas pemerintah sebetulnya dari segi itu sederhana aja gitu, dia memfasilitasi ya, memungkinkan si orang-orang ini berbuat gitu ya. Dan kalau itu terjadi kita boleh berharap ya kota global yang dibangun oleh masyarakatnya yang selama ini menjadikannya
sebagai kota global gitu. Jadi benar-benar menggunakan perspektifnya si Bottom warga lah bottom gitu ya, up lah jadinya. untuk mengangkat ini semua gitu. Oke, Bang Fei, terima kasih. Bang Riki, Sama-sama. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Pak Erwin. Ya demikianlah pemirsa, kita berharap semoga dengan masuknya Jakarta bertambah usianya ke 500, Jakarta akan menjadi semakin kota yang berbudaya dan warganya juga makin berbudaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.